Saling menggoda. Keduanya kini kembali berjalan-jalan di sekitaran pantai yang ramai. Nana yang baru pertama kali liburan itu sungguh takjub dengan keadaan di luar negaranya yang sangat indah dan juga budaya yang berbeda. Sayang, bagaimana kalau nanti malam kita pergi ke taman hiburan? Taman hiburan? Tanya Nana menoleh. Iya, ada banyak permainan di sana, tidak jauh dari sini dan masih berada di dekat pantai. Nana menimang pertanyaan itu sebelum menjawab, yakin mas? Yakin apa? Gak mau bikin anak lagi? Sebastian malah tertawa, dia merubah yang tadinya menggenggam tangan Nana kini menjadi merangkulnya. Kemudian memberikan kecupan di kening istrinya. Jangan keseringan, kalau keseringan kapan kita mainnya? Ya main di ranjang. Seketika senyum Sebastian memudar kebingungan, dia menutupinya dengan tawa hambar. Iya, tapi kalau keseringan nanti kamu sakit, siapa yang rawat aku? Nana memilih diam dan mengikuti keinginan sang suami, dan sepanjang perjalanan, Nana selalu tergoda dengan aroma makanan yang terasa enak. Meskipun asing di lidahnya, tapi Nana mulai menyukainya karena rasa-rasa yang unik. Sebastian yang mendapati istrinya menatap penjual es krim itu tersenyum. Mau es krim? Mas mau? Tanya Nana balik. Ayolah beli, ucap Sebastian menarik Nana ke arah sana. Mau rasa apa? Yang ini? Tunjuk Nana pada gambar es krim green tea. Meskipun dia bisa membaca, tapi Nana masih belum bisa mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, sehingga dirinya memilih diam daripada sok tahu. Saat Sebastian sedang memesan, Nana duduk di bangku sendirian, sambil menatap ke arah pantai yang ramai. Dan ketika dirinya sedang duduk bersantai, ada seorang perselancar pria yang memberinya siulan kemudian berkata, "Hai seksi." Nana memalingkan wajahnya kesal kemudian menatap pakaiannya sendiri. Dia memakai gaun one piece dengan lengan tali. Memang ini terlihat seksi, tapi Sebastian yang memilihkan pakaian ini untuknya. Dan Nana senang jika suaminya bahagia, selama ini tidak keterlaluan. Nana berdehem, dia merasa kesal. Dari sekian banyak yang bertelanjang, kenapa harus aku? Dasar mata keranjang. Kau mengatakan sesuatu sayang? Tanya Sebastian yang bergabung duduk. Iya, apa? Bukan hal penting. Hei, ayolah, aku ingin tahu. Ucap Sebastian dengan wajah dihiasi senyuman. Ayolah, aku ingin tahu. Nana pun akhirnya mengatakannya, dasar mata keranjang. Apa? Sebastian kaget, itu yang tadi aku katakan. Au, teriak Nana saat dirinya hampir saja jatuh karena tersandung. Beruntungnya Sebastian langsung menahan pinggang sang istri. Astaga, lihat kan? Aku bilang kita harus saling menggenggam tangan, ucap Sebastian. Tapi tanganku penuh, mas. Memang benar mereka membeli banyak sekali makanan, membuat tangan Nana penuh dan kesulitan untuk menggenggam tangan Sebastian. Lalu tanpa aba-aba, Sebastian tiba-tiba berjongkok di depan istrinya. Mas mau apa? Ayo digendong. Gak usah, sekarang bakalan lebih hati-hati. Ah, ayo, ucap Sebastian yang membuat Nana tidak memiliki pilihan. Dia memeluk suaminya dari belakang kemudian terangkat. Nana tersenyum di balik punggung suaminya. Dia tidak pernah diperlakukan sebaik ini bahkan oleh ayahnya karena dia terlalu sibuk dengan mencari uang. Setelah sampai di pila, Nana diturunkan. Yang aku gak tahan. Nana yang mengira itu hal lain segera menatap suaminya, katanya mau berenang. Sebastian yang bingung mengurutkan keningnya. Hah? Ya udah mas ke kamar dulu, aku beresin ini dulu, nanti nyusul. Ke kamar mau ngapain? Katanya udah gak tahan. Sebastian yang paham itu langsung memeluk istrinya dari belakang. Kemudian menggigit pelan telinga Nana. Di kamar mas. Maksudnya aku gak tahan buat renang gitu loh. Apa? Tanya Nana kemudian membalikkan badannya. Cie, pikirannya kok kemana-mana sih? Mikir apa hayo? Apa? Lagian mas kalau bilang jangan setengah-setengah, nanti disangka hal lain. Hayo, siapa yang salah? Dalam air, Nana belum ingin berenang, jadi dia bersantai di kursi pantai menghadap laut yang sudah disiapkan pelayan pila di sana. Meskipun Nana tidak paham apa yang dikatakannya, Nana mencoba mengerti dengan gerakan tubuh. Thank you, ucap Nana saat pelayan itu sudah menyiapkan makanan untuknya. Nana menyadarkan punggungnya di kursi pantai menatap sang suami yang sedang berselancar di sana sambil minum air limun. Nana tersenyum dan sesekali melambaikan tangan pada sang suami yang sibuk dengan ombak di sana. Perasaan yang belum pernah Nana rasakan sebelumnya, kebahagiaan yang begitu besar. Dan Nana tidak bisa mengatakannya bagaimana dia sangat bahagia bersama suaminya. Tapi dia berjanji akan selalu di samping suaminya. Saat sedang bersantai, Nana ingin menelpon Lily untuk menanyakan sendiri keadaan Oma.
Hanya menunggu beberapa menit, Lili di sana mengangkatnya. "Halo Nah, ada apa?" Mendengar suara Lili yang sepertinya baru bangun tidur itu membuat Nana merasa bersalah. "Astaga, apakah aku mengganggumu? Maafkan aku." Tidak, katakan ada apa." "Aku ingin menanyakan keadaan Oma. Dia mulai membaik, kau tahu?" Nana mengangguk. "Suamiku yang memberitahu. Bagaimana dengan Eta?" "Dia juga lebih baik, jangan khawatirkan apapun dan nikmatilah liburan kalian." "Terima kasih dan maaf mengganggumu." "Tidak apa, apa ada sesuatu yang lain yang harus kau katakan?" "Tidak ada, selamat tidur kembali." Lili tertawa, aku tutup teleponnya. "Baik." Dan bertepatan saat telepon ditutup, Sebastian datang. "Siapa yang kau hubungi sayang?" "Lili, aku menanyakan keadaan Oma." "Bagaimana?" "Katanya sudah membaik." Sebastian mengangguk-angguk, dia duduk untuk mengeringkan badannya sejenak di bawah sinar matahari sore. "Udahan Mas, maunya bareng? Aku mah gak bisa naik papan itu." "Gak usah naik papan, berenang bisa biasa aja yuk." Awalnya Nana ragu, pasalnya dia harus membuka jubahnya di mana isinya adalah bikini renang saja. Nana tidak masalah jika suaminya yang melihatnya, tapi ini di alam terbuka dan Nana takut ada orang lain yang melihatnya. Paham dengan maksud istrinya, Sebastian segera berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan sayang, tidak akan ada yang melihat. Suamimu yang gagah ini sudah menyewa tempat ini, mungkin hanya ada pelayan." Dan sebelum Nana kembali menjawab, Sebastian berkata lagi, "Pelayannya juga perempuan, ayo kita berenang. Nanti jangan berdiri kayak tadi berdiri di air." Paham dengan maksud istrinya, Sebastian tersenyum. "Tenang saja." Nana menjelajah laut dengan penuh kebahagiaan. Biasanya dia hanya berenang di kali, tapi sekarang dia berenang di laut bebas. Saat sedang senang-senang melihat keindahan bawah laut, tiba-tiba suaminya menarik kakinya. "Mas," teriak Nana kaget, "jangan gitu." Sebastian malah tertawa mendapat pukulan dari istrinya. Dia bisa menggenggam pinggang kecil Nana dengan kedua tangannya, membuat mereka lebih dekat. "Mas, mau cium dulu dong." "Cup." Nana mencium pipi suaminya. "Bukan itulah di bibir, nanti berdiri lagi." "Enggak, berdirinya nanti malam aja." Dan Nana berusaha percaya dia mencium bibir suaminya, dan Sebastian malah semakin dalam menciumnya, tidak mempedulikan ombak yang menghantam. Nana yang mulai merasakan sesuatu yang salah segera melepaskan ciumannya dengan mendorong pelan suaminya. "Mau udahan dulu dingin." "Tapi aku masih mau berenang sayang," ucap Sebastian dengan manja. "Mas berenang aja, aku nunggu di sana." "Oke," ucap Sebastian pada akhirnya melepaskan istrinya. Dan saat Nana keluar dari air, dia mengusap dadanya. "Aman," ucapnya.